kebersihan tubuh dan alat-alat pribadi. Klik tombol subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 1 yang solih dan solihah. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat. Anak-anakku semuanya, kelas 1 yang saya sayangi, untuk pembelajaran kita pada pagi ini, Pak Udin akan mengajak kalian belajar kembali tentang pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau penjaskes. Anak-anak, persiapkan diri kalian, simak baik-baik penjelasan dari Pak Udin berikut ini. Anak-anakku semuanya, kelas 1 yang saya sayangi, untuk kali ini Pak Udin akan belajar bersama kalian tentang cara merawat kebersihan tubuh dan alat-alat pribadi. Yang pertama, tubuh kita harus kita rawat dengan baik. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat berupa tubuh yang lengkap. Kita memiliki tangan, memiliki mata, memiliki hidung, memiliki mulut, rambut, dan lain sebagainya. Dari atas sampai bawah, kita harus merawatnya dengan baik. Yang pertama, cara merawat bagian tubuh kita. Kebersihan tubuh, bibit penyakit di sekitar kita ada sangat banyak sekali. Misalnya, ada kuman, kemudian virus, bakteri, dan jamur yang ada di tubuh kita. Tapi kita tidak usah takut. Kita dapat menghilangkan semua itu dengan cara merawat anggota tubuh kita dengan baik. Mereka ada di mana-mana. Misalnya di ujung jari kalian, di kuku kalian. Kalian sudah memotong kuku kalian? Ya, silakan kalian potong dulu jika kukunya panjang. Kemudian di sela-sela kaki, ketika anak-anak mandi, sela-sela kaki, sela-sela tangan harus betul-betul dibersihkan. Karena apa anak-anak? Di situ banyak sekali sarang-sarang kuman. Karena tanpa sengaja ketika anak-anak berlari atau berjalan, mungkin kalian tidak menyangka ketika kalian menginjak kotoran atau menginjak debu yang di situ ada bibit penyakit atau ada kotorannya. Bibit penyakit itu dapat membuat tubuh kita menjadi sakit dan kita harus mengusirnya. Caranya bagaimana? Dengan menjaga tubuh kita, menjaga kebersihan anggota tubuh kita. Biasakan mandi minimal paling tidak sehari 2 kali untuk mandinya. Kemudian gosok gigi 2 kali sehari atau setelah kalian makan kalian bisa menggosok gigi kalian agar kuman-kuman yang menempel di gigi itu bisa mati. Selanjutnya, dan memotong kuku secara berkala. Paling tidak kalian harus memotong kuku kalian yang panjang 1 minggu sekali agar bibit penyakit yang ada di kuku-kuku, yang ada di ujung kuku itu bisa hilang dari anggota tubuh kalian atau di bagian kuku kalian. Selanjutnya anak-anak, gunakan masker ketika keluar rumah atau ketika anak-anak sedang flu atau batuk. Karena apa anak-anak? Karena saat ini sedang musim pandemi virus COVID-19 atau virus corona yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Untuk itu anak-anak gunakan masker saat keluar rumah atau saat kalian sedang batuk dan pilek. Selanjutnya, biasakan mencuci tangan kalian setelah menyentuh benda apapun. Entah itu benda dari luar rumah ataupun kalian ketika berjabat tangan dengan orang lain. Misalnya, jika kalian dipaksa untuk berjabat tangan, kalian biasakan untuk mencuci tangan kalian agar jika ada kuman yang menempel di bagian tangan itu bisa segera mati karena dicuci oleh sabun. Berikutnya kita akan belajar mengenal cara menjaga kebersihan alat-alat
pribadi yang kita gunakan. Jadi anak-anak, kita sehari-hari itu memiliki alat-alat pribadi yang harus kita gunakan setiap hari atau yang kita gunakan setiap hari, dan itu tidak boleh bergantian dengan orang lain. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti handuk, kemudian sikat gigi, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh alat-alat yang harus kita gunakan sendiri atau tidak boleh digunakan oleh orang lain. Selain menjaga tubuh, kita juga harus menjaga kebersihan alat-alat pribadi kita. Misalnya handuk, spray, tempat tidur, kemudian sisir, itu kita harus jaga, kita harus bersihkan ketika benda-benda tersebut kotor. Menjaga kebersihan pakaian juga sangat penting. Jadi anak-anak, ketika kalian menggunakan pakaian kalian, kalian juga berkewajiban menjaga pakaian kalian agar tetap bersih ketika digunakan. Supaya tubuh tetap sehat dan penampilan selalu bersih dan wangi, gantilah baju yang kotor dan letakkan di tempat pakaian kotor. Jangan sampai baju yang kotor kalian campur dengan baju yang bersih. Mencuci pakaian kotor menggunakan sabun cuci baju. Kalian tentu bisa membantu orang tua kalian, membantu ibu dalam mencuci pakaian kalian. Kalian harus belajar mencuci pakaian kalian sendiri, khususnya pakaian dalam, entah itu baju dalam dan lain sebagainya. Itu kalian harus rawat sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, setelah ini nanti Pak Udin akan menyajikan tutorial cara menjaga kebersihan tubuh dan alat-alat pribadi. Untuk itu anak-anak, simak baik-baik video tutorial berikut ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar cara merawat bagian tubuh kita. Bagaimana ya caranya? Ayo kita lihat videonya. Mata. 1. Tidak melihat cahaya yang silau. Karena jika kita melihat cahaya yang terlalu silau, lama-lama mata akan menjadi sakit. 2. Tidak menonton TV terlalu dekat. Sama seperti melihat cahaya yang terlalu silau. Jika kita melihat TV terlalu dekat, mata kita akan menjadi sakit mata dan gangguan tidur. 3. Membaca di tempat yang terang. Karena jika kita membaca dengan cahaya yang kurang, mata kita akan sakit dan bahkan bisa mengakibatkan sakit kepala. 4. Tidak membaca sambil tidur. Karena itu akan membuat jarak antara tulisan dan mata kita terlalu dekat, yang bisa membuat kita sakit mata. Telinga. 1. Tidak mendengar suara terlalu keras. Jika kita mendengar suara yang terlalu keras, kita harus segera menutup telinga kita supaya telinga kita tidak sakit. 2. Menjaga kebersihan telinga. Telinga kita juga harus dijaga kebersihannya, tapi kita harus melakukannya secara perlahan. Nah, kalau bagian dalam telinga kita harus membersihkannya dengan pergi ke dokter. Hidung. 1. Menjaga kebersihan hidung. Kita harus menjaga kebersihan hidung secara teratur. Bersihkan hidung dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi dengan air bersih. Gigi dan lidah. 1. Menggosok gigi secara teratur untuk membuat gigi tetap bersih dan tidak bau. 2. Tidak makan dan minum terlalu panas atau terlalu dingin. Jika kita makan dan minum terlalu panas atau terlalu dingin, gigi kita akan mudah keropos. 3. Mengunyah makanan berkali-kali supaya makanan dapat lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Cara merawat bagian tubuh yang lain. 1. Mandi secara teratur untuk menghindari bau badan. 2. Berjalan menggunakan alas kaki untuk melindungi kaki kita. 3. Menggunakan payung saat hujan. Karena jika kita kehujanan, kita bisa terserang penyakit seperti flu, pusing, dan sebagainya.
Nah, itu dia adik-adik cara merawat bagian-bagian tubuh. Demikian anak-anakku semuanya kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Jika ada penjelasan dari saya yang kurang, saya mohon maaf. Dan akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam olahraga.